Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih dan karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Amin. Jemaat Tuhan, hidup di dalam Tuhan Yesus yang hidup tentu akan membawa kita dalam kedamaian. Karena bagaimanapun perjalanan hidup, kita akan tetap merasakan berkat penyertaannya. Mari kita bersyukur atas penyertaannya melalui pujian Bersamamu Bapa. Hukum kasih kita ambil dari Matius 22
pasal 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita pujian penyesalan, kita kembali menyanyikan pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku mohon kerinduanmu di muka Tuhan Yesus. Mari kita mengasihi doa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah, kami berterima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu untuk hari ini, karena Engkau telah menuntun dan menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kesempatan kami untuk dapat berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dan kami mohon berkatilah gereja ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, Bapak Pendeta Adi dan keluarga, majelis gereja, komisi, guru sekolah minggu, pemusik, song leader, dan semua yang terlibat dalam gereja ini Tuhan, yang telah mempersembahkan kehidupannya untuk memelayani Engkau, memuliakan Engkau. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, mulai dari pemerintahan yang paling bawah, RT, RW, hingga sampai ke pemerintahan yang paling tinggi. Berilah karunia dan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kami yang saat ini, yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, dengan kelemahan fisik. Engkau adalah dokter segala dokter. Karuniakanlah kesehatan kepada mereka, berkati para petugas medis, juga obat-obatan, juga peralatan-peralatan medis yang digunakan. Terlebih dari semua itu, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami.
Kami juga berdoa bagi sesama kami yang dalam situasi yang tidak mengenakan atau sedang mengalami musibah. Biarlah Engkau dengan seruan mereka, dengarlah seruan mereka, peliharalah mereka dalam kasih Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami tidak luput dari dosa, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami, yang mungkin sering menyakiti hati sesama kami, Tuhan. Terlebih menyakiti hati-Mu, Tuhan. Melalui doa ini kami datang kepadamu dan penuh kerendahan hati. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Segala kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Ampunilah. Jagalah kehidupan kami, Tuhan. Tuntunlah kami agar semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Inilah doa dan seruan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu, Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan dan persembahan diakonia. Kita iring pujian dengan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Penuh
Mari kita berdoa. Terimalah persembahan kami Tuhan, persembahan yang datang dari Kepadamu. Biarkanlah kami boleh mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pengelola persembahan ini Tuhan, biarkan dijadikan sarana untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Melalui pemberitaan firman ini Tuhan, kami mohon tolong kami supaya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami biarkan kami belajar Tuhan, biar kami mengerti, memahami apa yang jadi perkataan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu ini dan berkati semua orang yang rindu akan firman-Mu. Berkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kuasa yang jahat dan pencobaan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini kita ambil dari Yohanes 20 ayat yang ke 24 sampai yang ke 31. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke sini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Yesus." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Turunlah jarimu di sini, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya dan tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan melaksanakan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam Bapak Ibu. Damai sejahtera bagimu.
Tadi ada kata-kata damai sejahtera bagimu. Ketika Yesus datang, apa yang diucapkan Yesus? Damai sejahtera bagimu. Ini mungkin kalau kita jadikan sunnah, apa yang kita tiru dari Yesus, mungkin kita bisa setiap kali kita bersapa dengan saudara-saudara kita bisa katakan ini, damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu, coba kita salaman dengan teman sebelah, dengan setiap kita yang ada di sebelah kita, saudara kita, mari kita katakan, damai sejahtera bagimu. Cukup, damai sejahtera ya. Amin. Baik, kembali ke bacaan ini. Bacaan ini menceritakan ketidakpercayaan Thomas. Thomas tidak percaya kalau Yesus telah bangkit. Dari bacaan ini tadi diceritakan pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, si Thomas tidak ada di situ. Sehingga Thomas tidak percaya karena dia tidak melihat sendiri. Ini yang menarik itu, Bapak Ibu. Kenapa Thomas tidak ada di sini? Barangkali sama seperti kita. Kalau kita melihat saudara kita, keluarga kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita percaya, kemudian tidak bersama-sama kita lagi, dan kita menyaksikan apa yang seperti Thomas menyaksikan Yesus telah mati. Apa yang Thomas percayai bahwa Yesus adalah penolong dengan mujizat-mujizat, sehingga Yesus dijadikan sebagai guru, Yesus dijadikan sebagai raja, dijadikan sebagai teladan, telah mati, disiksa dan disalibkan. Bagaimana perasaan Thomas pada saat itu? Tentu sangat sedih. Sehingga mungkin Thomas tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain. Kemungkinan Thomas sedang meratapi kesedihan itu. Dia mengunci di kamarnya sendiri, sehingga dia tidak percaya. Kenapa orang yang dikasihinya meninggalkan dia? Kemudian saat Yesus menampakkan diri dan murid-muridnya bercerita kepada Thomas, Tuhan telah datang. Kami melihat Tuhan telah datang. Tapi apa kata Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini adalah perkataan yang logis. Thomas adalah seorang yang sangat logis. Kenapa logis? Bagaimana mungkin dia menggunakan logikanya kalau orang yang sudah mati tidak mungkin akan bangkit kembali. Sangat logis Bapak Ibu. Apalagi di dalam kesedihannya, dia tidak percaya. Makanya sering orang mungkin waktu saya sekolah minggu sering dapat pengajaran kalau kita tidak percaya terhadap sesuatu, sering dikatakan mental seperti Thomas. Thomas kadang dihakimi kalau Thomas itu orang yang imannya lemah karena dia tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus.
Itu adalah hal yang mungkin dulu dianggap, kalau dalam sekolah minggu, dalam pikiran saya juga Thomas itu pasti dianggap dia salah. Tapi apa yang terjadi Tuhan? Dan 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri. Dan di situ Thomas sudah kembali hadir bersama dengan murid-murid yang lain. Datanglah Yesus di situ dan langsung tertuju kepada Thomas. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus yang pertama kali datang? Damai sejahtera bagimu. Langsung kepada Thomas. Dan Yesus kembali bertanya, langsung pada Thomas juga, Thomas, coba engkau ke sini, cucukkan cucukkan jarimu ke sini. Cucukkan jarimu, cucukkan tanganmu. Tapi apakah Thomas melaksanakan itu? Langsung dia, kalau dia menggunakan logikanya, dia akan melihat mana Tuhan Yesus, mana lukamu. Tapi apa yang istimewa yang Tuhan katakan? Apa jawaban Thomas tadi, Bapak Ibu? Ya Tuhanku, ya Allahku. Ini adalah bentuk kesaksian iman Thomas. Mungkin ini kesaksian yang terpendek. Kesaksian iman rasuli berapa? 12 ya, panjang ya. Ini pengakuan iman Thomas terhadap Tuhan, pengakuan iman yang terpendek nih. Ya Tuhanku, ya Allahku, singkat. Setelah dia melihat Tuhan Yesus, hanya melihat dan tidak membuktikan dia harus mencucuk. Oh ya Bapak Ibu. Luka Tuhan Yesus ini juga menarik. Luka Tuhan Yesus yang berada di sini ya, ada lubang paku, bekas paku yang mungkin pakunya lebih dari jari saya ini. Pakunya besar karena untuk penyalipan itu membutuhkan paku yang besar karena menopang tubuh. Di sini kalau di kesehatan di sini ada saraf apa nadi? Pak Sabto kalau di sini. Kalau kita bunuh diri putus di sini, otomatis pasti kehabisan darah dan meninggal. Ini yang menarik Tuhan. Kenapa bekas paku yang ada di sini, lukanya masih ada? Coba bilang, misalnya itu tidak ada, barangkali perkataan anggapan agama sebelah benar bahwa Yesus tidak mati. Tapi ini mati, bekasnya ada di sini. Bekasnya ada di sini. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Ini sebagai bukti bahwa Yesus dengan pengorbanannya mengasihi kita. Ini menarik. Bukti luka bisa menjadikan bukti kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengakhirkan dengan cara disesar. Jelek sekali ya, mungkin bekas jahitan atau bekas sobekan di sini. Luka itu sebagai tanda bukti apa Bapak Ibu? Itu tanda bukti kasih seorang ibu terhadap kehadiran buah hatinya. Maka bapak-bapak hargailah. Satu lagi, mungkin setelah melahirkan Bapak Ibu fisiknya berubah menjadi semakin melebar. Itu juga salah satu bentuk cinta kasih, pengorbanan
Istri saya senang itu. Dulu dia langsing, sekarang menjadi melebar. Itu adalah bukti kasih. Menghadirkan buah kasih, buah hati. Ini banyak ayat yang menarik di sini, banyak yang bisa kita bahas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ini adalah satu perkataan Thomas, pengakuan iman yang luar biasa. Dari yang tidak percaya sama sekali, dari yang logis tadinya, tidak mungkin, tapi ini menjadi pernyataan iman bahwa dia percaya Yesus telah bangkit. Kemudian apa reaksi Tuhan Yesus? Setelah Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Ada dua. Yang karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Kemudian, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Yang pertama tadi, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Itu tertuju kepada siapa, Bapak Ibu? Itu tertuju kepada Thomas dan murid-muridnya. Tapi yang kedua, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Kenapa? Berbahagialah. Itu tertuju kepada saya, kepada Bapak Ibu yang percaya. Menarik ini Bapak Ibu. Reaksi Tuhan Yesus ada dua, tertuju kepada Thomas dan murid-murid yang lain yang memang mengalami proses dari perjalanan salib hingga dengan kebangkitan. Dan kepada kita ini, berbahagialah. Menarik ini Bapak Ibu. Thomas yang selalu menunjukkan logika berpikirnya, kita kembali ke Thomas, yang selalu berpikir logikanya berjalan, si Thomas ini, yang ternyata tentang kebenaran Allah dan tentang Allah terlalu besar. Tidak, ya Tuhanku, ya Allahku nih, tidak sanggup logika kita kalau berpikir menerima itu semua, Tuhan. Logikanya tidak sanggup menerima kalau Tuhan itu bangkit. Logika dan kemampuan berpikir tidak mampu menerima kemahaan Tuhan untuk diterima dan dipahami. Kalau secara logika Tuhan bangkit itu tidak bisa kita terima sebenarnya kalau secara logika. Lalu dengan apa kita bisa terima itu? Dengan apa Bapak Ibu? Sehingga kita percaya kemahaan Tuhan, apa yang harus kita terima? Bagaimana cara kita menerima itu? Hanya ada satu, yaitu iman. Percaya dengan iman. Hanya iman yang bisa menampung kemahaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kalau kata berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya, ya.
Kalau pakai logika kita percaya karena kita berbahagia karena tidak melihat, itu tidak mungkin. Maka mesti pakai logika supaya kita berbahagia. Supaya kebenaran Allah yang besar itu dapat dapat kita terima, dapat kita percaya hanya dengan iman. Kalau secara logika jelas-jelas tidak ada mungkin orang bisa bangkit dari mati. Itu kalau secara logika tidak mungkin. Tapi apa? Bila kita memandangnya dengan iman, maka kita percaya. Bayangkan Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan, itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Masuk akal mboten? 5 ikan dan 2 roti, 5 ikan 2 roti, napa 2 roti 5 ikan? 5 roti dan 2 ikan ya. Itu kalau secara logika tidak mungkin. Tapi kalau secara iman, dan itu terjadi. Kebangkitan itu terjadi. Maka kita butuh satu wadah di dalam diri kita, yaitu iman. Dan mungkin juga kalau dalam kehidupan kita, kalau kita kemarin melihat anggaran waktu sidang jemaat kemarin, anggaran yang besar, kalau hanya kita melihat hitung-hitungan, kalau dengan logika, mungkin dengan persembahan sekian, mungkin kegiatan-kegiatan gereja, kalau kita dengan hitung-hitungan banyak yang akan kita potong dan kita tidak percaya itu akan berjalan gitu. Tapi kalau dengan iman kita percaya. 5 roti dan 2 ikan saja bisa kok. Apalagi kegiatan bergereja kita. Mungkin komisi sekolah minggu barangkali ingin membuat kegiatan apa-apa. Kalau kita hanya mengandalkan hitung-hitungan, kalau hanya mengandalkan logika, mungkin tidak berjalan Bapak Ibu. Tapi kalau kita percaya kepada iman, dan kita menjalaninya berserah kepada Tuhan, karena kita mengimani berarti kita menyerahkan kepada Tuhan, tidak mungkin itu tidak akan terlaksana. Mungkin contohnya barangkali GKJ Jumo ya, yang kemarin melaksanakan kegiatan emeritasi. Kalau dengan hitung-hitungan sampai mereka katanya berhutang kalau tidak salah. Tapi mereka berjalan dengan iman, apapun yang mereka lakukan semua dapat berjalan dengan baik. Dan acara emeritasi kemarin banyak yang hadir ya, dari majelis 2 orang dan Pak Pendeta. Saya yakin berjalan dengan baik ya Pak. Berjalan. Karena apa? Karena mereka melakukannya dengan iman. Thomas dengan iman dari yang tidak percaya menjadi percaya, ya Tuhanku ya Allahku, iman percaya kepada Tuhan. Kalau hanya perkataan percaya yang dari mulut, kalau hanya perkataan percaya, mungkin kita juga saya percaya, saya mengimani, saya percaya. Apa perkataan Yakobus? Apa Pak Yakobus? Soal percaya, saya pernah mendengar itu. Percaya, kalau hanya perkataan percaya, iblis pun juga percaya kepada Tuhan. Sehingga dia takut dan gentar kalau tidak salah itu. Iblis pun juga percaya kepada Tuhan. Kalau hanya perkataan percaya, kita setara dengan iblis. Tapi apa yang membedakan kita dengan iblis? Apa Bapak Ibu?
Yang membedakan adalah satu, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Karena kita berserah kepada Allah, makanya itu yang membedakan kita dengan iblis. Tidak hanya kita percaya. Kalau hanya percaya, boleh dikata kita setara dengan iblis. Tapi kita menyerahkan diri kepada Allah, itu yang membedakan. Iman itu mempercayakan hidup kita kepada Allah, mempertaruhkan hidup pada Allah, dan itu yang dilakukan Thomas. Dia menyerahkan diri kepada Allah. Yang tadinya tidak percaya, dia percaya dengan iman, ya Tuhanku, ya Allahku. Setiap perjalanan hidupnya dia berserah kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa pelayanan Thomas? Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar Thomas melakukan pelayanan hingga sampai ke India. Dan di India ada satu gereja yang pertama, yaitu gereja Thomas. Ya disitulah Thomas terakhir kali melakukan perjalanan untuk pengabaran Injil. Dia mengajarkan apa yang dia imani dan apa yang dia katakan dengan perkara-perkara mulia sebagai pekabaran Injil. Niki, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin bisa Bapak Ibu jawab. Apakah Bapak Ibu, Saudara, percaya Yesus adalah Tuhan? Percaya mboten? Sedikit kayaknya yang percaya. Percaya nggih? Apakah Bapak Ibu siap dengan jawaban Bapak Ibu di perjalanan hidup Bapak Ibu? Siap? Siap menyerahkan diri? Siap berserah kepada Tuhan? Ada satu ilustrasi Bapak Ibu, satu cerita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar di khotbah-khotbah dulu, saya juga pernah dengar cerita ini tentang percaya. Ada seorang pemain sirkus, dia membentangkan tali di mana? Di air terjun Niagara kalau tidak salah. Dia membentangkan tali untuk berjalan di atas tali tersebut. Di situ banyak penonton. Sebelum dia melakukan apa yang dia katakan kepada para penonton yang ada di situ, pada yang hadir di situ, apakah Bapak Ibu percaya saya akan berjalan di atas tali ini dari ujung sini sampai ujung yang ke sana? Dan penonton itu percaya. Kemudian pemain sirkus itu benar, dia berjalan dari ujung sampai ujung dan berhasil. Bertepuk tanganlah mereka. Kemudian yang kedua, orang itu mengambil kursi roda, kursi yang ada, bukan kursi ya, sepeda yang satu itu yang berjalan di atas tali, yang bisa berjalan di atas tali, hanya dia yang bisa, hanya satu orang yang bisa menggenjotnya, dan dia letakkan di situ. Kemudian dia melakukan apa? Menggenjot, menggenjot bahasa Indonesia, mengayuh. Dia mengayuh dari situ. Sebelum dia mengayuh, dia bertanya lagi kepada para penontonnya, Bapak Ibu, apakah saudara percaya kalau saya nanti mengayuh sepeda ini dari ujung sampai ujung? Dan jawab mereka apa? Kami percaya. Percaya Bapak Ibu. Dan benar apa yang dilakukannya. Dia mengayuh sepedanya dari ujung sampai ke ujung. Dia berhasil melewatinya. Dan tepuk tanganlah mereka. Lalu yang ketiga,
dia mulai lagi atraksi yang ketiga. Dia mau berjalan menggunakan sepeda tadi dengan menggendong satu orang atau dengan menaikkan satu orang lagi. Dan dia bertanya lagi, apakah Bapak Ibu percaya kalau saya bersama satu orang lagi yang nanti akan saya gendong, saya bisa berjalan dari ujung sampai ke ujung? Percaya, jawab mereka percaya. Lalu pemain sirkus itu tadi bertanya lagi kepada mereka, kalau Bapak Ibu percaya, mari silakan siapa yang bersedia naik ke punggung saya, mengikuti saya berjalan dari ujung sampai ujung. Tapi apa jawabnya? Mereka diam. Mereka membisu. Lalu ada bapak itu juga bertanya, kenapa Bapak Ibu tidak mau? Ada seorang ibu, maukah Ibu bersedia menaiki berjalan dengan saya di atas ini, seutas tali ini? Wah, maaf, anak saya masih kecil. Bapak barangkali yang kelihatan sehat, gagah di sana. Apakah Bapak bersedia bersama saya? Oh, tidak. Saya pekerjaan saya masih banyak. Hutang saya masih banyak. Siapa yang bersedia Bapak Ibu? Mari saudara, siapa yang bersedia? Tidak ada yang bersedia. Dan di situ muncullah seorang anak sekitar umur 12 tahun. Saya bersedia. Wah, mereka terheran-heran. Berani sekali anak ini. Lalu apa yang terjadi? Naiklah anak ini ke atas dan mengikuti pemain sirkus tersebut untuk berjalan dengan sepedanya itu. Mereka digendong oleh bapaknya di atas punggungnya dan mulailah atraksi dilaksanakan. Berjalan, di tengah jalan hampir saja jatuh, ada goyah. Dan mereka terkejut, wah, dalam kondisi masih tidak seimbang, tapi pada akhirnya perlahan-lahan sampai ke finish. Bertepuk tanganlah mereka. Berhasil Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa anak ini berani? Mengapa Bapak Ibu? Dan anak ini ditanya sama para pengunjung, mengapa kamu berani? Siapakah kamu? Dan ternyata apa Bapak Ibu? Anak ini adalah anak dari bapak yang pemain sirkus. Nah, apa yang kita ambil dari sini Bapak Ibu? Percaya, belum tentu percaya berani melakukan itu. Kalau hanya percaya, mungkin itu setara dengan iblis. Tapi anak ini, dia berani mempertaruhkan hidupnya, dia menyerahkannya, percaya kepada bapaknya, dia mempertaruhkan nyawanya kepada bapaknya. Dia berani karena dia percaya. Sama seperti Thomas. Thomas seorang yang percaya dan berani mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, dan itulah yang Thomas lakukan sehingga dia sampai melakukan pelayanan untuk pengabaran Injil sampai ke India. Percaya dengan iman, percaya dengan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam setiap perjalanannya. Ketika kita katakan ya Tuhanku, ya Allahku,
maka kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Yesus, kita harus percaya kalau Yesus adalah juru selamat. Barangkali Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang sedang dalam pergumulan, ada yang sakit penyakit. Kalau kita menyerahkan diri kepada Yesus berarti kita percaya. Percaya kalau Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ya Tuhanku, ya Allahku. Maka kita bertanggung jawab seperti pertanyaan tadi, kalau kita percaya, ya kita percaya. Tapi apakah kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah kita sudah bergantung kepada Tuhan? Mungkin, saya ingat ada satu lagu. Hatiku percaya karena ku percaya saat ku saya lupa itu. Tapi ada pengakuan dari sang pencipta lagu ini. Dia mengalami pergumulan. Dia adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah saatnya menikah. Dia sudah mapan. Dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan, tapi mendapat pertentangan dari orang tuanya. Orang tuanya melarang untuk mereka menikah. Dan apa yang dilakukan oleh pencipta lagu ini, Tuhan, Bapak Ibu? Dia mengalami stres. Karena dia membantu kehidupan orang tuanya juga. Dia sudah mapan, dia mencintai perempuan tersebut, tapi orang tuanya melarang, tidak merestuinya. Apa yang dia lakukan? Dia hanya percaya. Dia menyerahkan setiap perjalanannya kepada Tuhan. Menyerahkan diri, berserah diri pada Tuhan. Itu adalah bukti kesaksian orang tersebut, bahwa dengan percaya dengan iman, dengan menyerahkan diri, dengan percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya, dan akhirnya mereka pun bisa menikah. Dan itulah, marilah kita percaya. Apa tadi perkataan yang terakhir? Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Jadilah seperti Thomas yang bukan hanya tidak percaya tetapi pribadi yang melayani dengan segenap hati dan berserah kepada Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Berbahagialah dan percayalah seperti iman Thomas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami percaya. Jadikanlah kami seperti Thomas, bukan yang tidak percaya, tetapi pribadi yang melayani dengan segenap hati, bukan dengan ukuran logika, tetapi dengan iman untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini, dan setelah ini kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami, tuntunlah kami, dan biarkan kami melanjutkan kegiatan
aktivitas kami kembali, dan kami berserah ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu merasakan karya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mari kita sanggupi firman-Nya, sekaligus kita mengumpulkan persembahan diakonia dengan diiringi pujian Jalan Hidup Orang Benar. Mari Bapak Ibu, kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama dengan jemaat seluruh bangsa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita terima berkat. Jadilah saksi Tuhan dan arahkan hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia Tuhan,
menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.